Halo, perkenalkan aku Farhani. Nah, aku bakal mencoba untuk menyelesaikan case yang aku beri judul Jenny untuk midterm assignment, decision making and problem solving class. What is Jenny's problem? Disclaimer ya, Jenny adalah teman aku yang namanya disamarkan. Jenny adalah seorang perempuan berumur 23 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan terkenal di Indonesia. Suatu hari, Jenny melakukan tes darah dan hasilnya cukup mengejutkan. Jenny memiliki kolesterol yang lumayan tinggi, sehingga dia memutuskan untuk menjaga kesehatannya dan ingin mengurangi berat badannya. Namun, Jenny selalu gagal dalam dietnya, dikarenakan nafsu makan yang tinggi dan waktu untuk masak yang tidak ada. Nah, untuk membantu menyelesaikan case-nya Jenny, di sini aku akan menggunakan salah satu pendekatan problem solving yang ada di buku Problem Solving 101 karya Ken Watanabe, yaitu root cause approach. Kenapa aku memilih pendekatan ini? Yaitu karena pendekatan ini aku bisa tahu akar penyebab masalah Jenny sehingga dapat mengembangkan solusi yang cocok untuk Jenny nantinya. Nah, root cause approach itu ada dua langkah. Langkah yang pertama, diagnose the situation and identify the root cause of the problem, yang terdiri dari 4 sub-steps. Untuk langkah yang kedua yaitu develop the solution, yang terdiri dari 3 sub-step. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bedah nih satu-satu setiap stepnya. Kita masuk step yang pertama untuk list all the potential root cause of the problem. Dari ceritanya Jenny tadi, potential root cause of the problem yang kita dapat itu kolesterol tinggi, nafsu makan tinggi, waktu untuk masak yang tidak ada. Selanjutnya, develop a hypothesis for the likely root cause. Di sini kita kembangkan hipotesis dari masalah yang ditemukan, yaitu kenapa Jenny bisa memiliki kolesterol yang tinggi, karena banyak makan makanan mengandung protein hewani dan makan makanan yang digoreng dengan cara yang tidak sehat. Kenapa Jenny memiliki nafsu makan yang tinggi? Karena stres. Kenapa Jenny tidak memiliki waktu untuk masak? Karena sibuk bekerja. Setelah itu, determine the analysis and information required to test the hypothesis. Di sini aku interview Jenny untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dari hipotesis tadi, ternyata yang sebenarnya adalah kenapa Jenny memiliki kolesterol yang tinggi, karena Jenny tidak berolahraga dan banyak mengkonsumsi daging dan gorengan. Kenapa Jenny memiliki nafsu makan yang tinggi? Karena Jenny mempunyai aplikasi delivery makanan sehingga probabilitas untuk mendapatkan makanan yang tidak sehat lebih besar. Dan ketika Jenny pulang kantor, dia melewati banyak orang yang jualan, sehingga kemungkinan untuk membeli makanan yang tidak sehat pun menjadi lebih besar. Kenapa Jenny tidak memiliki waktu untuk masak? Ternyata karena Jenny sering terlambat bangun pagi, dan setelah pulang kantor pun Jenny merasa lelah dan melepas lelahnya dengan bermain HP, sehingga dia tidak sempat untuk menyiapkan masakan untuk dirinya. Selanjutnya, analyze and identify the root cause. Setelah dianalisis, ternyata akar masalah Jenny itu adalah self-control dan time management. Nah, setelah mengetahui akar masalahnya, kita lanjut ke step yang kedua. Kita masuk step yang kedua untuk develop a wide variety of solution to solve the problem. Di sini kita kembangkan kira-kira apa saja solusi untuk menyelesaikan masalahnya Jenny. Menjadi seperti ini. Untuk time management, yaitu ada weekly schedule, yaitu bangun lebih pagi dan menentukan waktu untuk workout. Untuk meal plan, membawa bekal ke kantor dan membuat makanan yang sehat. Untuk workout plan, membuat YouTube workout playlist, bergabung dengan komunitas workout online, dan melaksanakan workout rutin sesuai dengan plan. Untuk self-control, sini ada mengedukasi diri tentang pentingnya hidup sehat dan bahaya kolesterol, serta mengubah kebiasaan dengan cara meletakkan buah di kamar sehingga ketika pulang kerja, Jenny dapat melepas lelah dengan memakan buah, daripada menghabiskan waktunya untuk bermain handphone. Yang selanjutnya, menginstal aplikasi delivery makanan agar Jenny tidak lagi memesan makanan dengan mudah.
Selanjutnya, ketika pulang dari kantor, Jenny tidak melewati jalanan yang ada orang jualan, sehingga kemungkinan untuk membeli jajanan pun lebih sedikit. Selanjutnya, prioritize action. Nah, ini solusi yang akan dilakukan. Lalu, kita bikin tabel impact versus easy to implementation untuk menentukan prioritize. Prioritas pertama adalah yang berada di bagian kotak kanan atas karena high impact dan mudah untuk diimplementasikan. Dan yang akan diprioritaskan selanjutnya adalah di bagian kiri atas atau kanan bawah. Dan yang paling terakhir adalah bagian kiri bawah. Nah, ini setelah melihat tabel tersebut, ini adalah hasil dari prioritasnya. Selanjutnya, develop an implementation plan. Di sini kita akan mengembangkan action di bagian high impact dan hard to implementation, yaitu melaksanakan workout rutin sesuai dengan plan. Nah, di sini mungkin kita memberi saran kepada Jenny untuk memakai baju olahraganya ketika tidur, sehingga ketika bangun, Jenny pun lebih memiliki keinginan yang lebih besar untuk melakukan workout. Dan untuk melaksanakan weekly schedule di sini, saya menyarankan agar Jenny membuat alarm untuk setiap schedule yang penting, seperti bangun pagi, workout, dan jadwal untuk memasak. Nah, sekian hasil study case Jenny. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. Bye!